Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. In this time, I want to explain about reported speech or indirect speech, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kalimat tidak langsung. Nah, sebelum kita membahas kalimat tidak langsung atau reported speech, kita perlu tahu dulu tentang kalimat langsung, atau bahasa Inggrisnya disebut dengan direct speech. Kalimat langsung merupakan kalimat atau perkataan yang langsung disampaikan oleh pembicara. Jika dalam bentuk tulisan, kalimat langsung tersebut, ciri penulisannya menggunakan tanda petik dalam kalimatnya. Kalimat langsung ini bisa diubah menjadi kalimat tidak langsung jika ingin disampaikan kembali oleh orang lain. Nah, dalam bahasa Inggris ini disebut sebagai reported speech. Secara sederhana, perubahan kalimat langsung menjadi tidak langsung ini disebut sebagai reported speech. Apa saja sih yang bisa diubah menjadi reported speech? Yaitu kalimat pernyataan, kalimat perintah, kalimat undangan, kalimat permintaan, kalimat pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak, kalimat pertanyaan yang ada kata tanyanya ya. Nah, sebagai ilustrasi saya ingin gambarkan sebenarnya bagaimana sih perubahan dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung di sini. Pada suatu hari ada dua anak perempuan bertemu, namanya Aisyah sama Halimah. Aisyah ini berbicara kepada Halimah secara langsung ya. Halimah, I want to visit your house today, kata Aisyahnya. Nah, kemudian di hari berikutnya atau di kesempatan yang lain, Halimah bertemu dengan Lintang. Nah, mungkin Lintang ini saat Halimah ngobrol dengan Aisyah, itu Lintang tahu ya, sehingga Lintang ini kepo ini. Nah, kemudian Lintang ini bertanya kepada Halimah, Halimah, kemarin itu Aisyah ngomong apa sama kamu? Halimah, what did Aisyah say to you yesterday? Kata Lintang. Nah, tentu saja Halimah ditanya seperti itu kan dia akan mengucap ulang ucapan dari Aisyahnya tadi. Nah, kalimat Halimah mengucap ulang ucapan Aisyah itu Halimah akan menggunakan kalimat tidak langsung dengan tentu saja menyebutkan sumber informasinya ya. Sumber informasinya kan dari Aisyah, sehingga Halimah akan mengucap ulang ucapan dari Aisyah menjadi Aisyah said that she wanted to visit my house that day. Aisyah mengatakan bahwa dia ingin mengunjungi rumah saya hari itu. Nah, ucapan Halimah yang mengucap ulang ucapan Aisyah ini lah yang disebut dengan reported speech atau kalimat tidak langsung. Nah, apa sih fungsinya dari kalimat tidak langsung ini? Kondisi yang melatar belakangi mengapa sebuah kalimat langsung perlu diubah ke dalam kalimat tidak langsung, salah satunya adalah untuk kebutuhan penulisan artikel atau berita, supaya pesan yang disampaikan seseorang bisa disampaikan kembali secara penuh. Ya, contohnya seperti minggu yang lalu kita sudah belajar tentang teks berita atau news item text. Nah, salah satu struktur teksnya adalah source ya, menyampaikan sumber berita yang merupakan ucapan ulang dari sumber informasinya atau saksi itunya ya, saksi dari beritanya tersebut. Kemudian diucap ulang oleh wartawan. Nah, ucapan dari saksi atau ucapan dari sumber berita yang diucap ulang oleh wartawan atau ditulis ulang oleh wartawan itu menggunakan bentuk kalimat tidak langsung. Contohnya seperti ini. A police source said the situation in the area was under control. Ya, seorang sumber polisi mengatakan situasi di area tersebut di bawah kendali. Nah, ini kalimat ini adalah kalimat tidak langsung yang diucap ulang oleh wartawan. Kalimat tidak langsungnya seorang polisi yang diucap ulang. Kalimat langsungnya polisi yang diucap ulang oleh wartawan ya. Jadi seperti ini. Nah, fungsi sosial lainnya adalah fungsi dari kalimat tidak langsung ini. Kadang-kadang kita tidak bisa menyampaikan secara persis apa yang dikatakan seseorang ke orang lain. Jadi kita mencantumkan sumbernya. Nah, ketika kita mencantumkan sumber dari informasi tersebut, kita membuat kalimat tidak langsung di situ ya. Contohnya pada ini kalimat tidak langsung. She told me that she will graduate from the university the following year.
Sumbernya siapa? Sumbernya dia perempuan. Kalimat yang kedua sumbernya adalah my mom said that. Nah ini ya, ini mengucap ulang ucapan dari ibunya, dari ibuku. Kemudian dia ini mengucap ulang ucapan dari dia perempuan. Nah itu fungsi sosialnya. Sekarang kita bahas satu persatu perubahan kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Pertama, kita belajar mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung pada kalimat pernyataan dulu ya. Di sini reported statement atau kalimat tidak langsung dari kalimat pernyataan. Nah, ketika kita membuat kalimat tidak langsung itu kita menggunakan kata kerja reporting ya. Nah, kata kerja reporting. Kata kerja reporting itu salah satunya adalah say atau tell. Ini adalah beberapa contoh kata kerja reporting atau kata kerja yang bermakna melaporkan. Nah, biasanya kita menggunakan kata kerja reporting ini dalam bentuk lampau ketika kita membuat kalimat tidak langsung. Contohnya di sini, pada kalimat langsungnya, she says, ini kalimat langsungnya ya, dia mengatakan I like ice cream. I-nya di sini adalah dia perempuan ini ya. Ketika mengucapkan langsung kan dia mengatakan dirinya I gitu kan. Kemudian like menggunakan bentuk simple present di sini. Jadi dia perempuan ini mengucapkan kalimat langsungnya bentuk simple present di sini. Nah, kemudian kalimat langsung dari dia perempuan ini diucapkan ulang oleh seseorang. Ya, di sini disebutkan sumbernya. Sumbernya dia perempuan kan. She said. Nah, said ini adalah reporting verbnya ini. Nah, di bentuk reporting verbnya ini atau kata kerja reportingnya ini bentuknya bentuk lampau ya, bentuk bentuk lampau. Jadi said, she said. Nah di sini that-nya saya masukkan dalam kurung karena boleh ada, boleh tidak. Boleh kita mencantumkan that, boleh kita hilangkan juga ya. Jadi bebas, kita bisa memilih. Makanya saya tulisnya dalam kurung di sini. That, kemudian yang tadi saya sebutkan I-nya pada kalimat langsung karena dianya mengucap langsung, jadi kan I. Nah, ketika diucap ulang ucapan dia perempuan tadi, sehingga I-nya menjadi she di sini kan. Kemudian pada kalimat langsungnya bentuk simple present. Di sini kata kerjanya like, pada kalimat tidak langsungnya menjadi bentuk lampau. Jadi kalimat tidak langsung itu menggunakan tenses yang lebih lampau daripada kalimat langsungnya. Jadi kalau kalimat langsungnya bentuk simple present, kalimat tidak langsungnya bentuk simple past tense. Nah, ini ya. Kemudian ya tadi selain perubahan tenses juga ada perubahan kata ganti ya, yang I jadi she tadi ya. Contoh berikutnya di sini kalimat langsungnya she said to me, dia mengatakan kepada saya langsung, I am interested in what you do. Ini kalimat langsungnya bentuk simple present, dilihat dari bentuk kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk sekarang, pakai to be yang sekarang am ya. Ini kalimat langsungnya bentuk simple present. Nah, kemudian saya mengucapkan ulang ucapan dari dia perempuan tadi, sehingga kalimat ucapan ulangnya jadi she said that. She ya, I-nya jadi she di sini. Kemudian kata kerja M-nya di sini, to be M-nya menjadi bentuk lampau, menjadi was di sini. Kenapa menjadi was? Karena juga subjeknya she dan bentuk lampaunya dari to be bentuk lampau itu adalah was atau were. Di sini kenapa pakainya was? Karena subjeknya she. Interested ini tetap bentuk interested karena ini kata sifat di sini ya. In what I did, do-nya menjadi did, you-nya menjadi I karena kalimat dia perempuan yang kalimat langsungnya tadi diucap ulang oleh saya. Ya. Sehingga di sini you-nya menjadi I. Jadi perhatikan betul kata ganti orangnya ya. Kita harus tahu betul situasinya bahwa kalimat itu diucapkan ulang oleh siapa gitu. Sehingga di situ perubahan kata ganti orangnya itu jelas gitu. Ya, itu makanya perubahan kata ganti orang itu betul-betul diperhatikan betul, tergantung siapa yang mengucap ulangnya ya. Kemudian perkataan siapa yang diucap ulang, sehingga perubahan kata gantinya itu disesuaikan. Selanjutnya ini adalah perubahan dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsungnya ya. Selalu menggunakan bentuk yang lebih lampau pada kalimat tidak langsungnya daripada kalimat langsungnya. Jadi kalau kalimat langsungnya bentuk simple present, kalimat tidak langsungnya bentuk simple past. Present continuous jadi past continuous. Present perfect jadi past perfect. Simple past jadi past perfect.
Past continuous jadi past perfect continuous. Past perfect menjadi past perfect lagi, karena past perfect itu sudah yang paling lampau ya. Jadi tetap past perfect lagi. Will jadi would, can jadi could, must jadi had to. Nah, tapi kalau could, would, should, might ini tetap tidak ada perubahan ya. Apabila menggunakan model yang could, would, should, might tetap jadi could, would, should, might. Nah, ini contohnya di sini, ini kalimat langsungnya, perhatikan. Ini kalimat langsung bentuk simple present. Ketika dirubah menjadi kalimat tidak langsung menjadi bentuk simple past. Present continuous pada kalimat langsungnya menjadi past continuous pada kalimat tidak langsungnya. Present perfect pada kalimat langsungnya menjadi past perfect pada kalimat tidak langsungnya. Simple past tense pada kalimat langsungnya menjadi present perfect pada kalimat tidak langsungnya. Kemudian past continuous menjadi past perfect continuous pada kalimat tidak langsungnya. Seterusnya silakan bisa dipelajari sendiri ya. Untuk lebih jelasnya bisa di-pause video ini beberapa saat untuk bisa membedakan atau membedakan perubahan dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsungnya ya. Nah, tapi di sini ada perkecualian. Kita tidak perlu merubah kalimat bentuk present menjadi kalimat bentuk lampau pada kalimat bentuk present pada kalimat langsung menjadi bentuk lampau pada kalimat tidak langsungnya jika informasi pada kalimat langsung itu masih berlaku atau merupakan pernyataan umum atau merupakan fakta ilmiah. Itu kita tidak perlu merubah menjadi bentuk yang lebih lampau ya. Tapi kita juga tidak menjadi masalah apabila kita rubah dalam bentuk lampau. Jadi bisa dua pilihan. Apabila kalimat langsungnya merupakan pernyataan umum atau fakta ilmiah, bisa dua pilihan. Ketika dirubah menjadi kalimat tidak langsung, bisa berganti menjadi bentuk simple past tense, bisa juga tetap bentuk simple present. Contohnya seperti ini. Kalimat langsungnya, she says the sky is blue. Sampai kapanpun langit itu biru ya. Maka dari itu ketika dirubah menjadi kalimat langsung, bisa pilihannya she said that the sky is blue, atau bisa juga she said that the sky was blue. Jadi bisa pakai is, bisa pakai was. Nah, kemudian bagaimana kalau pada kalimat pertanyaan? Kalimat pertanyaan bentuk langsung dirubah menjadi kalimat pertanyaan bentuk tidak langsung. Ini tidak ada perbedaan dengan kalimat pernyataan ya. Tensisnya juga berubah, sama berubahnya menjadi lebih lampau daripada kalimat langsungnya. Kalimat pertanyaan tidak langsung menjadi kalimat pertanyaan tidak langsung menggunakan tensis yang lebih lampau daripada kalimat pertanyaan langsungnya. Jadi sama ya dengan kalimat pernyataan. Tetapi di sini ada perubahan, ada perbedaannya. Perbedaannya adalah merubah kalimat tanya tadi menjadi kalimat positif dan kata tanyanya tetap dicantumkan. Nah, contohnya seperti ini kalimat langsungnya. She asked, "Where do you live?" Ini kalimat langsungnya ya. Dia bertanya, "Di mana kamu tinggal?" Nah, ketika dirubah menjadi kalimat tidak langsung, dia bertanya kepada saya. Ini kebetulan dianya bertanya kepada saya ya. Dia bertanya kepada saya. Nah, di sini kata tanya where-nya tetap dicantumkan. Nah, do you live ini adalah kalimat tanya bentuk simple present dirubah ke dalam bentuk simple past tense. Dan yang tadinya kalimat tanya dirubah menjadi kalimat positif di sini. Ya. Simple present menjadi simple past tense dan berubah menjadi kalimat positif. Oke, silakan diperhatikan perubahannya. Bisa di-pause apabila ingin melihat lebih jelas ya perubahannya. Contoh lainnya di sini nih. Kalimat langsungnya she asked, "Where is Julie?" Kalimat tidak langsungnya she asked me where Julie was. Nah, di sini perubahannya ya. Tetap dicantumkan kata tanyanya dan berubah menjadi lebih lampau dan kalimatnya menjadi positif. Contoh lainnya yaitu di sini kalimat tanya langsungnya, "Where is the post office, please?" She asked me where the post office was. Berubah menjadi kalimat positif dan lebih lampau daripada kalimat langsungnya. Begitu juga kalimat yang kedua, ini menggunakan bentuk present continuous. Kalimat tanya present continuous ketika dirubah menjadi reported questionnya menjadi bentuk past continuous. Kalimat direct questionnya ini bentuk simple past tense menjadi bentuk past perfect ya.
Perhatikan, silakan bisa di-pause untuk bisa melihat lebih jelas ya. Nah, kemudian apabila kalimat pertanyaannya adalah menggunakan yes no question pada kalimat langsungnya. Pada kalimat langsung menggunakan kalimat tanya yes no question. Kalau kalimat tanya yes no question kan tidak ada kata tanyanya ya. Nah, bagaimana untuk menggantikan kata tanyanya tadi? Jadi kata tanyanya itu digantikan dengan if atau whether. Jadi kalau reported speech itu kan, kalau yes no question itu kan kalimat tanya yang pertanyaannya apakah gitu kan ya. Jawabannya kan yes atau no. Nah, itu apakahnya tadi itu diganti dengan if atau whether. Karena memang if atau whether di sini artinya adalah apakah ya. Tapi untuk reported speech-nya ya. Sehingga misalnya kalimat langsungnya, she asked, "Do you like chocolate?" Apakah kamu suka coklat? Nah, di sini kalimat langsungnya, kalimat tanya langsungnya menggunakan bentuk simple present. Ini kan bentuk simple present, yes no question, bentuk simple present ya. Ketika dirubah menjadi kalimat tidak langsung, she asked me if I like chocolate. Jadi bisa pakai if, bisa pakai whether. Kalau perbedaannya, kalau if itu semi formal, kalau whether itu lebih formal daripada if. Itu saja sih bedanya. Kalau whether itu penggunaannya lebih formal daripada if. Ini contoh yang lainnya. Silakan bisa disimak dengan baik, bisa di-pause videonya untuk kita bisa menyimak dengan seksama perubahannya dari direct question menjadi reported question untuk yes no question ya. Nah, kemudian bagaimana kalau untuk kalimat permohonan? Untuk kalimat permohonan, itu kan kalimat permohonan menggunakan please biasanya ya. Tutup pintunya dong, please. Nah, di sini untuk kalimat permohonan ini lebih mudah daripada kalimat pernyataan maupun kalimat pertanyaan. Di sini contohnya kalimat langsungnya, she said to me. Dia mengatakan kepada saya, close the window please. Atau could you close the window please? Atau would you mind closing the window please? Ini sama saja maknanya, hanya saja semakin ke bawah semakin lebih sopan ini ya kalimat permohonannya. Nah, ketika kita rubah kalimat permohonan ini yang diucapkan seseorang, kemudian kita ucap ulang ucapan permohonan seseorang tersebut. Nah, ini lebih mudah, tidak perlu ada perubahan tenses karena di sini tidak perlu dirubah tensesnya, langsung saja diucap ulang ucapan permohonan tadi, tetapi dengan rumus seperti ini. Ini subjeknya disebutkan siapa sumbernya, sumber yang menyampaikan permohonan secara langsung tadi, kemudian ask, kemudian disampaikan kepada siapa permohonan tadi, kemudian di sini langsung to dan diikuti dengan kata kerja perintahnya tadi ya, sehingga kalimat langsung yang tadi ini, yang ini dirubah menjadi kalimat tidak langsungnya karena yang mengucapkan secara langsung tadi she ya. Sini tetap kita cantumkan she asked me di sini karena dia mengatakannya kepada saya, kemudian saya mengucap ulang ucapannya dari dia perempuan tadi, she asked me, langsung saja to close the window gitu. Jadi lebih mudah kalau untuk kalimat permohonan. Nah, di sini contohnya seperti ini, kalimat permohonannya secara langsung mengatakan seperti ini, dirubah menjadi kalimat permohonan tidak langsungnya menjadi seperti ini. Ya, untuk bentuk negatif di sini tambahkan not sebelum to ya. Tambahkan not sebelum to. Oke, silakan bisa di-pause untuk melihat lebih jelas perubahan dari direct request menjadi reported request-nya. Nah, apabila tadi request-nya negatif, kita letakkan not sebelum kata kerja, sebelum to-nya ya, sebelum to infinitive-nya, sebelum to-nya. Kita letakkan not dulu sehingga menjadi seperti ini. Silakan bisa diperhatikan perubahannya dengan cara di-pause untuk melihat lebih jelas ya. Nah, kemudian bagaimana untuk kalimat perintah? Untuk kalimat perintah itu hampir sama dengan kalimat permohonan sebetulnya ya, hampir sama. Nah, tetapi di sini perubahannya hanya pada yang tadinya ask, karena ask itu kan artinya selain bertanya juga artinya meminta ya, atau memohon. Itu ask-nya diganti menjadi told. Itu aja perubahannya. Ask-nya tadi, reporting verb ask-nya tadi berubah menjadi told. Sehingga untuk kalimat perintah sit down itu ketika dirubah menjadi kalimat tidak langsung, she told me to sit down. Jadi sama rumusnya dengan kalimat tidak langsungnya yang permohonan. Hanya
as-nya menjadi told gitu. Nah, ini perubahannya. Silakan diperhatikan dengan baik dengan cara mempost video ini untuk melihat lebih jelas perubahan dari direct order menjadi reported order ya. Nah, kemudian selain perubahan tenses, perubahan kata ganti orang, juga ada perubahan keterangan waktu di sini ya. Kalau kita merubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, ada perubahan keterangan waktu. Kadang-kadang ada perubahan keterangan waktu apabila di sini kita menyampaikan kalimat langsungnya itu kita sampaikan ulang menjadi kalimat tidak langsungnya itu berbeda waktu, maka akan ada perubahan waktu di sini. Ya, contohnya seperti ini. Hari ini hari Senin, Julie mengatakan, I'm leaving today. Nah, jika saya mengucap ulang ucapan Julie ini kepada orang lain di hari yang sama, hari Seninnya, di hari yang sama dengan saat Julie mengucapkan ulang, maka tidak ada perubahan keterangan waktu, tetap today ya. Tetapi apabila saya mengucap ulang ucapan dari Julie ini di hari Selasa atau hari berikutnya, maka tentu kita mengganti keterangan waktunya jadi yesterday kan. Apabila kita mengucapkan ulang ucapan dari Julie ini di 2 hari berikutnya, maka kita sebutkan harinya saja, on Monday gitu ya. Nah, apabila kita mengucapkan ucapan dari Julie ini di 1 bulan kemudian, maka today-nya ini kita ganti dengan that day, karena sudah berganti, harinya sudah jauh ya. Nah, ini adalah beberapa perubahan kalimat tidak langsung, keterangan waktu pada kalimat langsung menjadi keterangan waktu pada kalimat tidak langsung apabila berbeda waktu ya. Maka disesuaikan sajalah perbedaan waktunya dengan saat kita mengucapkan ulang kalimat tersebut. Itu kita sesuaikan di hari apa gitu. Nih, silakan dilihat baik-baik, bisa di-pause videonya untuk melihat lebih jauh perbedaan perubahannya ya. Nah, itu tadi materi kita tentang kalimat tidak langsung. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.